diketahui umum bahwa 2 anggota TNI gugur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Semoga anda dalam keadaan yang sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, diberikan rahmat dan kasih sayangnya, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang anda usahakan guys. Dan yang paling penting sekali, dapat mengerjakan amal ibadah dengan lebih tenang dan tenteram. Juga saya doakan semoga semua anda dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan juga diberikan kesehatan. Sebab apa guys? Kesehatan itu adalah yang paling utama untuk kita menjalankan amal ibadah. Perlu badan dan minda kita sehat guys. Oke, insyaallah apa yang kita mau react pada hari ini guys, ini adalah channel yang terbaru saya temui tadi daripada channel Barret Komando. Ini channelnya guys, Barret Komando. Dan kepada yang baru ketemu channel ini, yaitu Barret Komando ini, bolehlah subscribe, like, komen, dan share guys channel ini. Oke, apa tajuk yang kita akan lihat pada hari ini? Ini berkaitan dengan Indonesia dan juga di wilayahnya, yaitu Papua, yang mana terkini diketahui umum bahwa 2 anggota TNI gugur di dalam medan menyelamatkan wilayah Papua ini. Oke, apa ceritanya guys? Jom kita baca tajuknya. Sok tahu tentang Papua. Oh, ringkas saja guys tajuknya. Sok tahu tentang Papua. Apa yang dimaksudkan dengan sok tahu ini guys? Boleh komen komentar di bawah. Saya pun kurang berapa paham sok tahu ini, ataupun adakah kita tahu tentang Papua atau macam mana guys? Nanti komentar di bawah ya guys. Oke, sama-sama kita saksikan. Jom. Ini tentara TNI. Janji Andika Perkasa, pengamat, kalau tak sanggup hadapi KKB di Papua, serahkan ke Listio. Sebelum lanjut, pasang rompi anti peluru kalian, siapkan senjata, pasang amunisi, dan putar intronya. Apa tuh? Barret Komando. Oh, ini keadaan di Papua guys. Kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat dan tidak boleh kendor dengan peristiwa yang terjadi. Kita semua tahu bahwa korban dari kelompok kriminal bersenjata tidak hanya anggota TNI Polri, namun juga masyarakat sipil. Saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran. Oh, korban ini guys bukan saja melibatkan tentara TNI, tetapi orang awam di sekitar situ juga menjadi korban oleh KKB ini. Lanjut guys. Kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua terus berjuang, negara tidak boleh kalah. Perubahan sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa yang tadi itu Polri, yang ini pula TNI. Di provinsi lain. Bahwasannya ada perbedaan mereka yang menginginkan A, B, C. Oh, ini itu TNI yang tentara yang gugur yang guys. Penting bagaimana kita menghadapi dengan mengembalikan penanganan masalah secara militer ya, secara militer, dengan menggunakan kegiatan-kegiatan oleh satuan organik. Di situ ada satuan teritorial, ada Kodam, Korem, Kodim, sampai Koramil. Di situ juga ada batalion tempur, ada juga seperti halnya. Jadi saya yakin persoalan-persoalan keragaman keinginan dari warga masyarakat dimanapun juga di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, saya yakin bisa kita hadapi. Rentetan konflik di Papua memicu tanya, apa yang terjadi? Bukankah pusat telah memberikan sejumlah keistimewaan kepada Papua? Tapi mengapa konflik tak lekas berakhir? Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas membongkar sebenarnya apa yang terjadi nih guys. Saya pun masih keliru ya. Kita tonton video ini sampai habis guys.
kriminal bersenjata KKB Papua yang membuat 2 anggota TNI gugur. Fernando mengatakan gugurnya kembali 2 anggota TNI harus menjadi perhatian serius Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Setelah 4 bulan menjabat sebagai Panglima TNI, Andika belum menghasilkan cara yang jitu menyelesaikan KKB di Papua. Kata Fernando, belum lama ini. Padahal menurut dia, persoalan KKB sempat menjadi perhatian utama Andika usai dilantik. Fernando mengatakan saat itu Andika bahkan melaporkan konsep penyelesaian KKB Papua kepada Presiden Jokowi. Dia pun menagih janji Andika, terutama hasil dari konsep yang dibikinnya. Pada era Andika, sudah ada beberapa warga sipil dan anggota TNI yang menjadi korban KKB, imbuhnya. Fernando melihat Andika hanya berencana saja dan tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan KKB di Papua. Menurutnya, kalau Andika tidak mampu menyelesaikan persoalan KKB di Papua, sebaiknya serahkan saja kepada Kapolri Listio Sigit untuk menyelesaikannya. Jangan hanya karena kepentingan menjaga citra jelang 2024, Andika tidak peduli dengan korban, ucapnya. Fernando mengatakan opsi konflik Papua diserahkan ke kepolisian sepenuhnya, perlu dipertimbangkan. Dia berharap Polri bisa menyelesaikan konflik secara humanis dan menjaga Andika nih, dia baru memegang jawatan yang tertinggi dalam TNI lah, mungkin dalam 5 bulan begitu ya guys. Itu maklumat yang dari cerita tadi admin nih. Oke, lanjut guys. Berjatuhan lagi. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas membongkar serangan maut kelompok KKB Papua yang membuat 2 anggota TNI gugur. Fernando mengatakan gugurnya kembali 2 anggota TNI harus menjadi perhatian serius Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Setelah 4 bulan menjabat sebagai Panglima TNI, Andika belum menghasilkan cara yang jitu menyelesaikan KKB di Papua. Begitulah kata Fernando mengatakan. Padahal menurut dia persoalan KKB sempat menjadi perhatian utama Andika seusai dilantik. Fernando mengatakan saat itu Andika bahkan melaporkan konsep penyelesaian KKB Papua kepada Presiden Jokowi. Dia pun menagih janji Andika, terutama hasil dari konsep yang dibikinnya. Pada era Andika, sudah ada beberapa warga sipil dan anggota TNI yang menjadi korban KKB. Fernando melihat Andika hanya berencana saja dan tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan KKB di Papua. Menurutnya kalau Andika tidak mampu menyelesaikan persoalan KKB di Papua, sebaiknya serahkan saja kepada Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikannya. Jangan hanya karena kepentingan menjaga citra jelang 2024, Andika tidak peduli dengan korban. Fernando mengatakan opsi konflik Papua diserahkan ke kepolisian sepenuhnya perlu dipertimbangkan. Dia berharap Polri bisa menyelesaikan konflik secara humanis dan mencegah korban berjatuhan kembali. Oh, ada yang mempertikaikan guys tentang perencanaan Andika nih. Tadi si apa yang macam orang awam kah apa tadi itu? Oke, lanjut guys. Oh, habiskah sudah nih? Coba kita ulang tadi guys ya. Kita ulang sekejap. Siapa yang mempertikaikannya? Ini. Fernando oh, ini. Padahal menurut dia persoalan KKB ini sempat Fernando, tapi kurang pasti pula ini apa jawatan dalam kerajaan kah apa atau orang awam kah? Oh, ini. Alright. Paham. Yang utama Andi. Oke guys, kita ulas sebentar lagi ya guys. Oke guys, selesai kita menonton video ini tadi. Dari kesimpulan apa yang saya dapat di sini, ini adalah konflik dalaman ya antara Indonesia ataupun Polri, TNI dan KKB. Maksudnya KKB ini adalah satu kelompok kriminal bersenjata di Papua nih. Sebenarnya diorang ini memperjuangkan wilayah mereka untuk menjadi satu negara yang mereka bina sendiri. Maksudnya Papua ini kalau mengikut sejarahnya guys, dia daripada tahun kewujudannya dalam 1961 kalau tidak silap, itu diperjuangkan negaranya oleh Belanda pada masa itu. Jadi bila sudah wujudnya Papua ini, adalah konflik-konflik dalaman yang perlu mereka selesaikan bersama Indonesia. Jadi saya pun kurang pasti juga kenapa sampai sekarang belum lagi wilayah Papua ini menjadi aman
Mungkin ada juga kebijaksanaan Polri dan TNI. Mungkin mereka dalam kebijaksanaan menyelesaikan masalah ini ada soal-soal dalaman yang perlu mereka selesaikan. Kemungkinan mereka juga mengambil kira orang awam di Papua itu sendiri supaya tidak banyak korban, dan mereka perlu berhati-hati selesaikan dengan secara hikmahnya. Ini melibatkan banyak faktor guys. Pertamanya sifat kemanusiaan, yang keduanya Papua ini dalam wilayah Indonesia juga, cuma dibentuk dalam negara lain oleh Belanda dulu. Jadi di sini perlu ada kesinambungan penyelesaian itu secara berterusan dan perlu secara berhati-hati guys. Kemudian yang keduanya, Polri dan TNI ini harus ada keseragaman dalam menyelesaikan masalah ini supaya tidak ada pertindihan tugas. Ini bagi mencantikkan lagi penyelesaian di Papua ini. Jadi di sini perlu ada kebijaksanaan lagi juga daripada kedua-dua pihak, yaitu Polri dan juga TNI untuk menyelesaikan KKB yang ada di Papua ini. Sebab kemungkinan KKB ini dia adalah satu kelompok yang inginkan keamanan juga di negara dorang itu, tetapi pada masa yang sama tidak mau terlalu sangat campur tangan daripada Indonesia. Kemungkinan begitu guys. Saya pun hanya menyuarakan pandangan ya guys. Kemungkinan kalian juga ada pandangan tersendiri. Bolehlah komentar di bawah supaya kita sama-sama ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi konflik di Papua ini. Apa yang paling penting sekali guys, sama-sama kita doakan supaya TNI dan Polri ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sekali dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas mereka. Dan juga kita doakan juga supaya penyelesaian di Papua, konflik Papua dan Indonesia ini dapat selesai dengan segera dan secara baik tanpa melibatkan pertumpahan darah dan sebagainya. Oke guys, saya ingat itu saja yang boleh saya buat komen pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan aman dan juga rakyat Indonesia dalam keadaan yang aman juga, dan juga rakyat Papua dalam menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Dan semoga kita sentiasa selalu mendoakan kesejahteraan sesama kita guys. Oke, insyaallah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Malaysia dan Indonesia, salam silaturahim, salam seduluran. Assalamualaikum, bye bye.